Gawat, Malaysia mulai menghadapi krisis BBM, padahal mereka punya Petronas. Tuntut turunkan harga BBM, nelayan unjuk rasa alias demo. Bapak enak tidur dapat duit. Ya betul. Tidak benar. Kalian ini kantor goblok ini. Sejumlah SPBU Pertamina di Jakarta dan sekitarnya tidak lagi menjual BBM subsidi jenis Pertalite. Media sosial diramaikan dengan unggahan yang menyebut salah satu SPBU di DKI Jakarta tidak lagi menjual bahan bakar minyak, BBM, subsidi jenis Pertalite. Baru terasa, Bib. Baru terasa dia punya perasaan orang yang tak dapat subsidi tu. Kan, bila isi minyak. Baru terasa. Luhut usul ke Prabowo hapus subsidi BBM di tahun 2027, klaim negara akan hemat triliunan. Dulu para sahabat gelak Malaysia, bahwasanya Malaysia minyaknya sudah habis ketar-ketir macam itu. Sekarang Indonesia para sahabat, minyak yang non subsidi sudah naik, yang subsidi pun katanya akan dihapus. Merengeklah warga Konoha sekarang sampai protes, ketuk-ketuk meja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi para sahabat dan teman-teman dengan Mas Farhan. Gimana kabar-kabarnya? Semoga kalian semuanya sehat-sehat saja. Yang baru bergabung di videonya Mas Farhan, terima kasih banyak-banyak yang sudah setia menonton di channel ini. Saya doakan semoga kalian semua dimurahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, dijauhkan dari malak bahaya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Oke para sahabat dan teman-teman, di video kali ini Mas Farhan akan nge-reaction beberapa video yang sudah di-tag di TikTok Mas Farhan tentang warga Indonesia yang mengamuk kepada pemerintah para sahabat. Kenapa mereka mengamuk? Ini pasal minyak subsidi yang ada dekat di Indonesia yang katanya tak ada para sahabat. Betul tidak dinaikkan yang minyak subsidi dekat Indonesia, yang non subsidi jangan cakap lah para sahabat. Ini melebihi yang ada kenaikan diesel yang ada dekat Malaysia. Di Malaysia 5 ringgit 18 sen macam itu. Dekat Indonesia para sahabat 27.000 sekarang, 900. Ini sekitar 8 ringgit kurang lebih ya para sahabat. Ini padahal ringgit sekarang ini sudah mencecah 1 ringgitnya 4.400. Dan sekarang dekat Indonesia banyak warga di Pati pun membantah adanya kenaikan BBM yang non subsidi, bahkan katanya yang subsidi hilang di hilang di stesen minyak macam itu, tak ada di stesen minyak. Mungkin apakah ada oknum-oknum yang menyalahgunakan minyak petrol yang ada dekat di Indonesia para sahabat. Bahkan para nelayan protes dekat Pati turun ke jalan, para lori-lori para sahabat. Ini bahkan ada yang lempar-lempar ular ketika tidak dijumpai oleh aparat pejabat yang ada dekat di Indonesia. Dan para sahabat penasaran kan seperti apa videonya? Mas Farhan akan ringkasin di dalam video. Kita simak, tonton sama-sama. Let's go. Coba ada harganya kan Konsumen BBM non subsidi asal Garut kaget beli dek 27.000. Seorang konsumen bahan bakar minyak non-subsidi asal Garut, Jawa Barat dibuat syok saat mengisi bahan bakar kendaraannya di SPBU. Ia tak menyangka harus membayar hingga 1,4 juta lebih usai mengisi Pertamina Dex sebanyak 52 liter. Video momen tersebut pun viral dan ramai diperbincangkan di media sosial. Dalam video itu, konsumen tampak terkejut melihat nominal pembayaran BBM non-subsidi yang menembus angka jutaan rupiah. Belakangan diketahui konsumen tersebut bernama Yuda Puja Turnawan. Saat kejadian, Yuda sempat menanyakan harga Pertamina Dex kepada petugas SPBU setelah nozzle dimasukkan ke tangki mobilnya. Petugas SPBU pun menjawab harganya Rp27.900 per liter. Mendengar harga tersebut, Yuda langsung melihat layar mesin pengisian BBM dan mendapati nominal pembayaran sudah menembus lebih dari Rp1 juta. Karena BBM sudah terlanjur masuk ke tangki, ia pun tetap melanjutkan pembayaran. Menurutnya, biasanya saat mengisi full tank Pertamina Dex, ia hanya mengeluarkan biaya sekitar Rp900.000. Namun kali ini, biaya melonjak drastis karena harga Dex kembali naik. Tidak benar. Kalian ini kantor goblok ini. Iya. Betul. Nah, Bapak ini dengan siapa lu kasih keterangan lu sama masyarakat ini, sama media-media juga?
Makanya lah Pak, ini media untuk memberikan informasi terhadap masyarakat. Bapak kasih jelas saja bapak siapa, jabatannya apa. Oh, langsung mati. Apa ini? Tidak benar. Kalian ini kantor gue bobrok ini. Apa? Halo Mas. Terkonek, memang sengaja dimatikan, takut. Masyarakat di luar ngantri, dia di hotel, ketika ngomong langsung dimatikan. Tanpa penjelasan. Bobrok kantor ini. Bapak-bapak di sini masyarakat kan, merasa tidak ngantri info. Susah kan, berangkat ke kantor susah kan. Sedangkan ini kantor bapak ini disediakan stok untuk masyarakat. Punya pimpinan seperti itu. Halo, Assalamualaikum Mas. Ya, di mana? Di apa namanya? Di stiker aja, ya, apa? Siap, Mas. Sudah, Mas. Jadi ini kami ini masyarakat Kota Palangkaraya. Dengan siapa kami bicara? Ya, saya dengan Doni Prasetya, Pak. Jabatannya sebagai apa, Pak? Kepala Area Manajer Kalimantan Tengah. Oke. Jadi gini, Pak. Statement Pertamina Regional Kalimantan Tengah menyatakan stok BBM kita aman. Oke, siap. Betul. Saya sampaikan, Pak. Kita menanyakan stok mana yang aman. Bapak ada turun ke SPBU yang ada tidak? Lihat itu masyarakat ngantri. Paham nggak Pak? Baik, sebentar Pak ya. Jadi ini kan kami sebenarnya tetap turun ke lapangan Bapak. Kalau Bapak lihat, ini kan kami selalu standby. Kalau saya tidak di tempat, namun kebetulan saya memang sudah ada agenda dinas yang sudah dijadwalkan sebelumnya. Oke Pak. Tapi kalau untuk tim kami selalu ada Pak untuk standby di lapangan. Gini, saya pertanyakan lagi, agenda dinas Bapak itu penting mana dengan keperluan masyarakat yang ada di Kalimantan Tengah? Bapak sebagai pimpinan. Kecewa tak ditemui di hakim masa demo di Indramayu puluhan ulah. Ingat ya, teman-teman ya, jangan bikin anarkis. Ingat ya, saya sudah izin minta 10 menit kepada Bapak Ibu izin. Direkam ya. 1, 2, 3. Palangkaraya darurat BBM. Antrean mengular hingga malam. BBM tak kunjung didapat. Kelangkaan bahan bakar minyak melanda kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Warga harus rela mengantri berjam-jam, bahkan hingga malam. Namun banyak yang pulang dengan tangan kosong karena pasokan Pertalite dan Pertamax habis. Antrean kendaraan mengular panjang di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU). Di SPBU Jalan Set Aji, antrean bahkan tembus hingga kawasan jalan arah Bandara Cilikriwut. Situasi serupa terjadi di SPBU Jalan Iman Bonjol, SPBU Jalan RTA Milono kilometer 2,5, SPBU Jalan Cilikriwut kilometer 6,5, SPBU Jalan Cilikriwut kilometer 2, serta SPBU Jalan Rajawali. Puluhan hingga ratusan warga terpaksa menunggu di pinggir jalan dengan harapan mendapatkan BBM untuk kebutuhan sehari-hari. Yang lebih memprihatinkan, meski sudah mengantri berjam-jam, banyak kendaraan yang tidak kebagian BBM karena stok di SPBU dinyatakan habis. Pedagang kecil BBM eceran di sepanjang jalan kota pun nyaris tidak ada. Jikapun ada, harganya melambung tinggi, mencapai Rp13.000 hingga Rp15.000 per liter untuk Pertalite, jauh di atas harga resmi. Seorang warga Jalan Adonis Samad, Kelurahan Panarum, Kecamatan Pahandut, Miyanti, mengaku kebingungan dengan situasi ini. Kami tidak tahu dan penasaran apa penyebabnya. Pemerintah kota maupun provinsi hingga wakil rakyat segera mencarikan solusinya, katanya Rabu malam.
Menurut ibu dua orang anak itu, kelangkaan BBM kali ini sangat menyulitkan aktivitas warga sehari-hari, terutama yang bekerja dengan jarak jauh. Belum lagi aktivitas menjemput anak sekolah yang harus bolak-balik. Bapak enak tidur dapat duit. Ya betul. Saya sudah buka. Jadi untuk yang sekarang yang sudah ada di sini, siapa yang berwakilan untuk tidak dari saya masih ditahan. Coba di sana boleh dibuka, Pak. Ayo, Pak. Jadi gini ya. Sampai tujuannya ke sini apa? Menyampaikan ya keinginan kita. Karena selama ini kita selalu ditindas, Pak. Bapak enak tidur dapat duit. Ya betul. Sekali kalau udah jangan, Pak. Ya betul itu. Maksudnya Bapak bilang Bapak 3 hari 3 malam di pom bensin tidur. Betul. Menurut dia, kami tanggung jawab. Video kan, penayangan Pak. Sejumlah SPBU Pertamina di Jakarta dan sekitarnya tidak lagi menjual BBM subsidi jenis Pertalite. SPBU tersebut kini berstatus SPBU Signature yang memang tidak menyediakan bahan bakar subsidi. Korporat Sekretari Pertamina Patraniaga Robert M.V. Dumatubun menyebut SPBU Signature mengedepankan layanan dan fasilitas premium di atas SPBU reguler. Salah satu contohnya SPBU Signature Pondok Indah. Sejumlah lokasi yang telah beralih status tersebar di Jakarta Barat, Selatan, Pusat, Timur, Utara, hingga Depok dan Bogor. Pertamina menegaskan perubahan ini merupakan bagian dari peningkatan layanan, bukan penghapusan distribusi Pertalite secara menyeluruh. Luhut usul ke Prabowo hapus subsidi BBM di tahun 2027, klaim negara akan hemat triliunan. Sekalian aja cabut subsidi gas 3 kilo. Terus subsidi listrik cabut juga ya. Ini adalah keinginan orang-orang 58% ya, biar mereka tambah joget-joget. Let's go. Tuntut turunkan harga BBM, nelayan unjuk rasa alias demo. Ini terjadi di kantor Bupati-Pati di Jawa Tengah. Siapa bilang di Indonesia nggak naik BBM-nya? Naik loh, sampai unjuk rasa. Kokori, kok nggak mau bahas tentang ini? Kok nggak mau bahas? Bahas dong, bahas. Hari itu yang pergi demo yang tentang diesel naik itu hanya sedikit. Tapi kalau dia ke Indonesia, kok boleh tengok sendirilah Kokori Lepas tuh bawa sonhorek lagi. Aku yakin itu. Lepas berbuat demo itu pasti mau menyanyi Kicau Mania. Tak apa, aku nyanyi dulu ya. Kicau, kicau, kicau mania. Tadi isi minyak macam biasalah kan, gunakan IC nak dapatkan subsidi. 2-3 kali buat tak boleh. Dah last pergi kaunter lah kan, try lah isi minyak tu kan, gunakan biasa kat kaunter boleh kan. So adik cakap, dia kata bang minta maaf, dia kata apa, abang punya subsidi dah habis limit dah. Apa, baru terasa babe, baru terasa dia punya apa, perasaan orang yang tak dapat subsidi tu kan, bila isi minyak baru terasa. Bayangkan terbayang satu hari esok kalau subsidi tak ada kan, macam mana keadaan baru terasa babe, serius. Bila terasa, faham sekarang ni perasaan orang yang isi minyak yang tak ada subsidi, tak dapat subsidi. Oh faham, sekarang ni dah faham dah. Hargailah. Bayangkan di beberapa negara sekarang ada petrol pump terpaksa tutup. Bukan sebab tak nak jual, tapi sebab minyak tak cukup. Apa sebenarnya yang berlaku? Dunia hari ini sedang berdepan dengan krisis tenaga besar, berbunca daripada konflik melibatkan Iran, iaitu laluan penting dunia, Selat Hormuz yang membawa hampir 20% bekalan minyak global terganggu. Bila laluan ini terjejas, bekalan minyak dunia terus jadi ketat. Harga melonjak dan kesannya satu dunia terasa. Ada negara mula hadkan penggunaan minyak, ada yang kena beratur panjang di stesen minyak. Malah lebih 300 petrol station di beberapa tempat dilaporkan kehabisan bekalan. Inilah realiti dunia bila bekalan global terganggu. Rakyat biasa yang paling terasa. Tapi di Malaysia, kita masih boleh isi minyak seperti biasa. Kenapa? Sebab kerajaan ambil langkah awal. Kekalkan subsidi, kawal harga dan pastikan bekalan mencukupi walaupun harga dunia melonjak naik. Mudah cerita, dunia sedang bergegar dengan krisis minyak, tapi di Malaysia kerajaan cuba menjaga kebajikan rakyat.
Bila kita tengok negara lain bergelut dengan petropam tutup, kita akan faham kestabilan yang kita ada hari ini bukan sesuatu yang datang sendiri. Ini adalah hasil keputusan dan usaha untuk melindungi rakyat. Kalian percaya nggak sih data terbaru terkait ekonomi Indonesia yang baru aja dikeluarkan pemerintah? Nih, ekonomi Indonesia tumbuh 5,61%, tertinggi di G20. Cina dan Arab kalah telak. Bayangin guys, ekonomi kita mengalahkan Singapura, Cina, Korea Selatan, Arab Saudi, Spanyol, Amerika, Belanda, Prancis. Percaya nggak? Kalau aku sih nggak. Kayak bullshit banget, omong kosong. Dolar kita aja lihat nih. Rupiah aja keok gara-gara dolar nih. Dolar Amerika tembus 17.400, level terburuk sepanjang sejarah. Bahkan Muhammadiyah aja membuat surat edaran bahwa untuk apa? Supaya berhemat karena kondisi ekonomi kita ini lagi ngeri banget. Dan seluruh dunia itu juga. Indonesia kayak baik tingkat apa segala kayak bullshit banget, nggak mungkin. Ini mah lihat aja PHK segala macam. Pak Prabowo, ingat gak Bapak pernah ngomong ini Pak? Kesehatan nggak bayar, subsidi listrik, subsidi BBM, kemudian sekolah harus kita bikin nggak bayar. Gratis. Kemudian kita akan kasih makan siang, angkutan di kota-kota besar kalau perlu subsidi 100%. Gimana Pak? Udah terrealisasi semua belum? Saya sebagai rakyat menagih Pak. Nah, itu dia para sahabat dan teman-teman video yang sudah kita simak. Kalau kita berbicara tentang minyak, banyak warga Indonesia dulu, sebelum Indonesia naik, para sahabat, Malaysia sudah menaikkan harga yang non-subsidi. Karena untuk menjaga kestabilan masyarakat, untuk menjaga kestabilan warganya, yang subsidi macam itu para sahabat. Karena kalau yang non subsidi tidak dinaikkan, yang subsidi tetap harga subsidi macam itu, harga biasa macam itu kan, harga yang sudah ditetapkan subsidi oleh kerajaan Malaysia, bisa-bisa boncos banyak pengeluaran negara untuk menutupi hal tersebut. Karena harga minyak dunia memang sudah melambung tinggi para sahabat. Per barelnya sudah 120 USD dolar para sahabat. Ini dekat Indonesia, bahkan ada statement Indonesia masih aman-aman aja ya, gitu. Bahkan ada yang mengatakan Menteri SDM ini patut dijuluki diberikan gelar King macam itu, King Menteri SDM katanya para sahabat. Aku dah tak percaya lah ini apa yang cerita tentang pasal Indonesia ni yang sampai saat ini tidak menaikkan. Semua negara sudah menaikkan harga yang non-subsidi. Yang subsidi tetap menjaga masyarakat macam itu, harga masyarakat macam itu para sahabat. Tetapi para sahabat, bila-bila dah Indonesia tak mampu untuk menutupi kenaikan minyak tersebut para sahabat, karena terjadilah konflik di Timur Tengah, ini Indonesia menaikkan harga yang non-subsidi dulu. Menaikkan harga yang non-subsidi dengan harga 24.900, 700 kayaknya. Setelah itu satu minggu ke depan dinaikkan 27.900 rupiah para sahabat. Ini sudah lebih naik 2 kali ganda berbanding yang ada dekat di Malaysia, yang dikatakan Malaysia sekarang yang dikatakan negara kaya macam itu. Kenapa Indonesia masih aman-aman aja, Malaysia masih sekarang sudah ketar-ketir macam itu para sahabat. Akulah ketawa para sahabat. Sekarang sudah saatnya warga dekat Indonesia memang mengamuk. Karena yang dikatakan oleh Menteri SDM, yang katanya minyak subsidi yang bertahan sampai ujung tahun ini, sahabat, sudah ada notis bahwasanya stesen minyak sudah tidak menjual minyak subsidi macam itu para sahabat. Ini kan buat warga kan, katanya Menteri SDM boleh tahan sampai ujung tahun ini, kok sekarang kok malah gak ada yang minyak subsidi macam itu para sahabat. Kan menjadi timbul pertanyaan. Jadi kan warga mau beli minyak subsidi, minyaknya sudah tak ada macam itu para sahabat. Dan sudah beratur panjang-panjang, dan juga minyaknya tak ada macam itu. Sudah kehabisan, yang non subsidi pun sudah habis macam itu. Inilah, jangan selalu menganjing kepada negara jiran. Perbaiki infrastruktur dan juga ekonomi kita, pengelolaan ekonomi kita diperbaiki macam itu. Jangan selalu
menganjing, memfitnah negara jiran Malaysia, mengatakan ini itu. Perbaiki, aku kata perbaiki perekonomian kita, pengelolaan ekonomi kita macam itu. Bahkan kalau ada yang baik daripada negara jiran Malaysia, patut kita contoh macam itu. Kalau tak baik, tak apa. Itu kata netizen Malaysia sendiri, perasaan. Yang baik contohlah Malaysia. Kalau tak baik, tak apa, tak ambil. Tak banyak ambil macam itu, perasaan. Tapi Indonesia sekarang sudah harus menelan fakta bahwasanya warga sudah mengamuk, turun ke jalan, memprotes bahwasanya minyak yang subsidi sudah hilang di peredaran. Macam itu, persahabat. Mungkin videonya sampai di sini, persahabat, dan teman-teman, apabila ada kata benda yang silap, Mas Farhan minta maaf sebesar-besarnya. Mohon dibenarkan di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.